Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat, mantap. Oke, coba sekali lagi tapi yang semangat ya. Oke, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat, mantap. Oke. Coba lihat kanan kiri kalian. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas boleh disiapkan untuk berdoa. Sebelum belajar, kita berdoa dimulai. Belajar jelas. Ya, lanjut. Doa selesai. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Saya, Bu, belajar tentang siklus air. Benar sekali, kita akan belajar tentang siklus air. Sebelum itu, Ibu punya sesuatu nih. Ibu punya gambar. Ada yang tahu ini kejadiannya ada di mana nih? Ada di Bekasi, Bu. Wah, airnya sampai tinggi sekali tuh ya, menggenang. Ini juga sama nih, banjir. Kira-kira menurut kalian kenapa sih air bisa menggenang seperti itu? Saya, Bu, karena kesumbat. Betul sekali. Coba bayangkan jika sebaliknya airnya tidak tersumbat tetapi panas mataharinya sangat terik sehingga tidak adanya turun hujan. Menurut kalian akan bagaimana sumur dan tanaman kalian di rumah? Mati, Bu. Benar sekali. Pasti akan mati. Dan juga sumurnya akan Kering. Oke. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita bernyanyi terlebih dahulu. Sudah siap? Siap, Bu. Oke. Tahukah kamu bahwa air diperbarui itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari seperti apa prosesnya. Siklus air adalah hartanya laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap di tanah disebut infiltrasi. Siklus air dengan tahapannya. Ya baik, tepuk tangan semuanya. Ya luar biasa. Sekarang coba kalian lihat depan kalian. Sebenarnya apa sih siklus air itu? Coba mari kita baca bersama-sama. Siklus air adalah peredaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Oke, nah kita belum tahu nih prosesnya tuh apa aja sih. Nah di sini ada penguapan, kondensasi, dan presipitasi. Nah sebenarnya siklus air itu mempunyai 4 siklus. Yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan. Nah contohnya seperti ini, Ibu akan ya. Oke, nah kalian bisa lihat di sini ada gambar air laut. Air laut ini diuapkan oleh panas matahari. Namanya apa? Evaporasi. Oke. Kemudian ada tahapan yang kedua yaitu namanya kondensasi. Nah, dari air yang menguap ini menjadi uap-uap awan disebut kondensasi. Nah, kemudian siklus yang ketiga namanya presipitasi. Nah, awan yang sudah terbentuk kemudian akan menjadi awan-awan hitam. Awan-awan yang akan
Nah, dari hujan akan meresap kembali ke tanah. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, air dari air hujan akan meresap ke tanah melalui celah-celah tanah itu sendiri. Namanya apa? Infiltrasi. Benar sekali. Nah, dari infiltrasi akan menyerap balik lagi ke laut itu sendiri atau ke sungai itu sendiri. Ibu mau membuat sebuah kelompok kecil. Yang satu namanya kelompok pohon dan yang satu namanya kelompok air. Coba sekarang dipersiapkan. Untuk kelompok pohon anggotanya ada Aziza dan untuk kelompok air anggotanya ada Afrian. Oke, tugas kalian yakni mengurutkan gambar yang akan Ibu berikan tentang siklus air yang sudah Ibu jelaskan. Ini untuk kelompok pohon, ini untuk kelompok sungai. Nah, setelah kalian mengurutkan gambar, kalian harus mengisi nih untuk lembar diorama kalian. Nanti di sini diisi prosesnya ya. Oke, Bu. Ibu, ini cara pasangnya gimana? Kasih, Bu. Oke, sudah bisa? Sudah, Bu. Baik, Ibu mau tes nih untuk kelompok sungai. Ini gambar apa ya? Itu gambar awan, air, dan matahari, Bu. Kira-kira airnya kenapa ya ini? Karena penguapan, Bu. Oke, berarti airnya Menguap. Benar sekali. Coba kalau yang ini gambar apa? Gambar awan, Bu. Oke, prosesnya apa? Pengembunan. Betul sekali. Coba sekarang kelompok pohon. Iya, Bu. Kira-kira ini gambar apa ya? Hujan, Bu. Benar sekali, ini gambar Hujan. Jadi awan yang sudah diuapkan oleh sinar matahari akan membentuk Hujan. Benar sekali. Nah, yang ini gambar apa? Penyerapan, Bu. Penyerapan apanya? Air. Benar sekali. Setelah hujan, airnya akan diserap kembali ke dalam tanah. Oke, buat kelompok yang sudah selesai boleh maju ke depan mempresentasikan diorama yang sudah dibuat. Ayo, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Boleh. Dari kelompok sungai ada Apriyati. Oke, coba ayo Apriyati maju ke depan. Nih, Bu. Dari air laut menguap menjadi evaporasi. Lalu menaik ke atas menjadi awan. Nah, disebut dengan kondensasi. Ya, kemudian turunlah hujan dan disebut dengan presipitasi. Oke. Lalu air hujan menyerap ke dalam tanah disebut infiltrasi. Oke, keren sekali. Beri tepuk tangannya untuk Apriyati dari kelompok sungai. Baik, anak-anak, tadi pertama kita belajar soal banjir. Nah, mengapa di kota besar sering terjadi banjir? Karena tahap infiltrasi atau tahap penyerapan airnya terganggu. Dikarenakan banyak sekali jalanan-jalanan yang awalnya tanah, sekarang sudah dibeton, sudah diaspal. Jadi airnya tidak menyerap lagi ke tanah sehingga menyebabkan banjir. Nah, juga ketika kalian ke gunung atau ke tempat-tempat yang dataran tinggi, banyak sekali sekarang hutan yang sudah gundul. Nah, ketika hutan menggundul, airnya tidak akan menyerap sehingga menyebabkan longsor. Benar sekali. Oke, karena waktunya sudah mau habis, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira kalian sudah belajar
Saya, Bu. Oke, baik Aziza. Aziza hari ini sudah belajar apa aja? Kira-kira apa yang sudah Aziza Saya jadi tahu, Bu, kalau tanah di aspal atau di beton airnya tidak menyerap.